Oke guys, welcome to my vlog. Kali ini kita PKM ke Mendawai. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't wanna wait before the dream is over. I'm gonna make it mine. Yes, I know it. I'm gonna make it mine. Yes, I'll make it all mine. I keep my life on a heavy rotation, requesting that it's lifting you up, up, up and away, and over to a table at the Gratitude Cafe. And I am finally there, and all the angels they'll be singing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan sore hari ini, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Intan yang bersedia mendampingi kami pada sore hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan berkahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ibu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, jadi tidak ada mengedari satu sama lain. Kami juga perlu belajar dari ibu-ibu di sini kira-kira apa masalah ataupun kendalanya yang dihadapi. Beberapa waktu lalu kami bersama tim juga pernah bertemu dengan Bang Ben. Bang Ben di situ kami diskusi kampung Sapit ini mulai dibangun pada tahun ini dan akan coba untuk dikembangkan lagi untuk kedepannya, mulai dari fasilitas, mulai dari apa saja yang akan dilakukan. Bu, ini rekan saya ada Ibu Ayu tadi sebagai MC, beliau ahli di akuntansi ya. Ada di sebelahnya lagi ada Ibu Vera Danayanti, beliau juga akunting. Sebelahnya juga ada Bu Junita Permata Indah, juga di bidang akunting. Dan di sebelah saya ada Pak Romi, spesialis baca doa ya Pak. Tapi Bapak ini juga spesialis ekonomi Islam. Jadi mungkin ada sedikit arahan terkait tentang bagaimana sistem ekonomi syariah. Terima kasih kepada Bapak Eko telah memberikan sambutan. Untuk selanjutnya kita memberikan kesempatan kepada Ibu Intan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya ucapkan banyak terima kasih dari Ibu dan Bapak PKM dari Fakultas Ekonomi yang telah berkenan untuk membagi ilmunya kepada kita para pengrajin caping. Saya harap setelah dari pertemuan ini keuangan ibu-ibu bisa kita cek karena udah ada bukunya, buku yang alhamdulillah dikasih sama beliau. Karena kemarin kita udah rencana juga mau buat buku keuangan ibu-ibu, cuma kita masih ngatur keuangannya, dan alhamdulillah juga kita ngasih tahu kemarin pertemuan hari ini pada sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat ibu-ibu semua dan bisa diterapkan. Dengan bismillahirrahmanirrahim saya ucapkan pertemuan hari ini saya mulai. Ibu-ibu yang saya hormati, semoga kegiatan kita ini berjalan lancar, diberkahi oleh Allah SWT. Izinkan saya untuk memimpin baca doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arina batila batila warzuqna tinaba. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Roni. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita masuk pada acara inti, yaitu sesi diskusi terkait penyusunan laporan keuangan sederhana yang akan disampaikan oleh Ibu Julieta dan Ibu Vera Damianti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya di sini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak karena bersedia hadir. Mungkin ya kami tidak bisa bilang kami memberi materi, kami lebih ingin sharing saja sama yang ada di sini, karena memang tujuan kami adalah pengen tahu juga di sini masalahnya apa. Siapa tahu dengan kita duduk bersama tatap muka, masalah tersebut setidaknya bisa kita sama-sama carikan solusinya. Yang paling pertama mau saya jelasin dulu. Ini ya souvenir yang kami berikan ya ke ibu-ibu sekalian yang di sini, itu ada tas yang kami berikan, di dalamnya ada beberapa barang buat untuk dipelajari. Siapa tahu nanti ibu-ibu punya keperluan nggak punya seperti apa gitu. Kalau di dalam sini memang di dalamnya itu sudah kita masukkan beberapa materi yang biasanya kita ajarkan dan kita buat lebih sederhana lagi, karena ini kan jatuhnya untuk capim ini kan memang home industri ya, memang dibuat untuk rumahan gitu. Tapi setidaknya saya harap apa yang ada di buku ini suatu waktu akan membantu ibu-ibu semua. Lalu yang kedua itu kita punya buku kas. Kemarin kami juga mikir apa ya kira-kira yang cocok ya buat dikasih gitu kan. Kayaknya buku kas cocok nih gitu. Jadi nanti di sini kita akan sama-sama mencoba mengisi gimana sih sebenarnya ngisi buku kas yang ada seperti ini. Jadi kan di sini ada keterangan nanti debit, kredit dan saldo. Nanti kita akan coba sama-sama untuk mengisi ini. Setidaknya kan jadi bekal ibu-ibu sekalian ya kalau nanti mencoba mempraktekkan ini seperti itu. Nah yang terakhir ada dompet. Ini nggak bisa saya buka juga sih. Di dalamnya ini dikhususkan memang untuk mengelola uang-uang ibu-ibu semua di sini. Jadi kalau misalnya tadi udah dapat uang untuk muter modal gitu kan, udah simpan di sini aja, jangan simpan di mana-mana. Supaya apa? Supaya tadi dibedain. Jadi ibu bisa membedakan antara itu sih kalau ada lain aja megang. Nah, enggak langsung ya. Oh, langsung ya Bu ya. Nah, jadi memang harapannya adalah ibu-ibu nanti ketika usaha capingnya sudah mulai mau coba dikelola, itu duitnya taruh sini aja ibu-ibu. Supaya apa? Pisahin nih antara duit belanja sama duit hasil pengrajinnya. Jadi nggak dicampur gitu. Insya Allah saya berharap banget semoga yang kami berikan ini benar-benar bermanfaat. Amin. Insya Allah nanti terisi Bu. Nah, mungkin ini aja ya Bu ya, kalau misalnya dari kami sih secara sederhana mungkin pengen ngasih tahu juga konsep di akuntansi itu seperti apa. Nah, sederhana ya ibu-ibu, kalau dari kita itu, kita di akuntansi ada satu persamaan dasar, itu namanya aktiva sama hutang plus modal atau ekuitas. Kita tenang di bukunya nanti juga ada, jadi ibu bisa baca-baca ulang lagi. Ini saya mohon maaf kalau boleh berdiri ya. Nah, jadi kalau sederhananya, logikanya gini, ibu-ibu kalau misalnya mau bikin caping, bahan yang diperlukan apa aja? Rotan, daun,
Nah, bahan-bahan itu ibu-ibu belinya pakai apa? Duit siapa ibu-ibu? Duit siapa dulu nih? Duit sendiri. Berarti tadi waktu ibu-ibu beli caping, anggap aja lah beli bahan-bahannya kan, bahan-bahan nih. Artinya kan ibu-ibu belinya, anggap aja lah, saya nggak tahu harganya ya ibu, tapi anggap aja 10.000 ya. Terlalu kecil sih, tapi anggap aja lah ya. Nah, karena ibu tadi bilang belinya sendiri, berarti ibu sudah memasukkan modal ibu sebesar 10.000. Nanti kalau misalnya ibu-ibu pinjam ke siapa? Ke koperasi atau pinjam ke pengelola sama Bu Intan misalnya kayak gitu. Mau beli bahan lagi nih 10.000 gitu kan. Di sini berarti ibu-ibu kan nambah ya, berarti pinjam kan tadi utang kan berarti sama Bu Intan sebesar 10.000. Jadi kalau misalnya kita tambahkan, berarti di sini 20.000. Nah di sini utangnya berapa? 10. Kalau modalnya menjadi 10. Seperti ini. Nah ini logika dasarnya ibu-ibu. Jadi ketika tadi ibu mikirin mau belanja tadi, karena tadi udah nyiapin 20.000 gitu kan, berarti inilah modal ibu-ibu semua. Modal itu berubah menjadi barang yang siap untuk ibu-ibu kelola seperti itu. Nah terus mungkin boleh dibuka dulu ya ibu-ibu yang modulnya. Di situ kan ada yang namanya pembukuan. Nah normalnya kalau misalnya kita kalau yang gede gitu kan sistemnya ada kita sebut double entry, tapi untuk ibu-ibu kita sesuaikan dengan buku. Itu berarti kita cukup ikutin format yang ada di sini aja. Formatnya kayak gimana? Berarti kan nanti ada yang namanya penerimaan. Kalau biasanya kita sebut penerimaan itu kan di debit ya. Nanti kalau di sini kita nyebutnya kredit. Jadi kalau misalnya kita nerima uang tadi kan, karena ibu kan nerima uang modalnya kan dari diri sendiri ya tadi. Berarti kan tadi ibu-ibu sudah bilang kalau modal ibu-ibu itu sebesar 10.000 karena tadi buat beli bahan-bahan kan. Nah itu artinya kita mendapatkan penerimaan dari diri kita sendiri tadi. Tapi itu peruntukannya hanya untuk usaha. Bukan berarti ibu nerima itu usaha ibu terus nanti boleh dipakai belanja buat beli apa, beli bumbu dapur gitu kan. Nah sebaiknya jangan, jadi kita pisahkan dari awal seperti itu. Nah terus kalau misalnya nih nanti ibu-ibu kan kemudian mau bikin caping ya, kalau misalnya anggap aja dari 20.000 ini ibu-ibu berhasil membuat 10 buah caping ya, berarti kan dari 20.000 ternyata berhasil membuat 20 topi caping. Berarti satu buahnya modalnya berapa ibu? 1.000. 2.000 ya. Nah, berarti nanti waktu ibu-ibu berhasil menjual barang, kan nggak mungkin ya jualnya segini ya harganya, pasti kan lebih tinggi ya harganya, kan? Berarti kita akan menjual, harga jualnya anggap aja 4.000 gitu kan, harga jualnya 4.000. Nanti waktu ibu nah berarti ibu-ibu nanti ketika berhasil menjual barang itu masuknya adalah nanti ketika dicatat itu masuknya adalah di penerimaan. Tadi berarti kan penerimaannya sebesar 4. Nah, karena tadi kita kan hanya pakai yang sederhana ya ibu-ibu ya. Jadi langsung aja kalau misalnya tadi hasil belanjanya berapa, nanti dicatat juga di situ hasil jadinya berapa. Baru nanti ketika dijual dicatat harga jualnya tadi berapa. Jadi nerima duitnya segini, sedangkan ngeluarin duitnya 20.000 gitu. Tadi kan berarti nanti kan tinggal saldo ibu bertambah kan, berarti kan jadinya sekitar 20.000 tadi.
Mungkin selanjutnya untuk untuk lanjutannya terkait pencatatan, ya, mungkin ibu-ibu bisa juga sekaligus langsung dicoba aja di bukunya kalau memang mau. Silakan dicoba langsung di bukunya biar ingat ya, ada catatannya kan biar ingat gitu. Nanti dilanjutkan dengan Bu Hera yang jelasin. Bisa ibu ini pengalaman. Tidak. Ibu Belum hidup. Eho-nya buang dia. Oke. Dia pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu, perkenalkan saya Vera Damayanti. Izinkan saya melanjutkan materi dari Bu DJ. Jadi, seperti modul yang sudah Ibu-ibu pegang, nah di situ nanti akan ada contoh. Nah, di dalam souvenirnya juga bilangnya ada memberikan buku. Nah, buku itu adalah buku sederhana untuk pencatatan keluar masuk kasnya ibu-ibu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin akuntansi itu lebih komprehensif. Tapi kalau ini kita bicara soal pembukuan yang lebih sederhana untuk home industry, untuk yang lebih sederhana. Jadi dari sini nanti ibu bisa ketahuan uang kasnya yang masuk berapa, terus yang keluarnya juga berapa. Tujuannya supaya ibu-ibu bisa mengelola keuangannya ibu-ibu. Ibu-ibu juga nantinya bisa mengontrol. Oh, ternyata bulan ini pengeluaran saya untuk beli bahan baku itu kebesaran. Sementara perputaran penjualan saya tidak terlalu kencang. Nah gitu. Atau mungkin, oh ternyata bulan ini penjualan saya lumayan gede ya. Berarti bulan depan saya bisa tingkatin nih gitu. Gimana ibu bisa tahu? Karena ibu tadi lihat dari pencatatan pembukuan ibu dalam 1 bulan gitu. Jadi sebenarnya kenapa kami kasih buku itu supaya ibu-ibu bisa lihat pengeluaran ibu dan pemasukan ibu dalam 1 bulan itu berapa gitu. Nah untuk lebih sederhananya biar bisa kita simulasiin aja langsung. Jadi ibu-ibu bisa coba buka di modul. Tapi saya ini punten bukan menggurui ya ibu-ibu, tapi kita sharing. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan langsung aja ditanyakan gitu. Ini kalau misalnya di modul ini terus. Jadi saya ini emak-emak jarang ketemu sama emak-emak yang ramai juga, jadi agak-agak shaking juga gitu ya Bu ya. Biasanya ketemunya sama mahasiswa. Jadi kita langsung aja ya Bu. Mahasiswa nggak kami semua? Jangan aku, ini kan levelnya jadinya di ibunya saya, kakaknya saya gitu ya. Oke Bu, lanjut. Mahasiswa juga. Nah ini kan Ibu-ibu dulu di lain. Sekarang nama banyak kamu hutang ya. Ibu kalau ada yang mau tanya Bu. iya nanti kalau mau ditanya itu langsung aja. Pegang kartu kan namanya hutang. Ibu-ibu dikasih rupiah nih, debet nih. Banyak saldo bukan. Banyak saldo bukan. Takut dia nggak jadi kerja Pak. Enggak. Oke, anggap aja karena ini udah di akhir November ya, anggap aja kita simulasinya bulan Desember. Jadi doa misalnya ya modalnya ibu-ibu di sini. Modal awalnya 12 juta. Amin. Amin ya. Amin. Ada kan udah berat kita. Insya Allah nanti ada Bu. Nah, ini kalau mau langsung disimulasiin di bukunya, boleh. Jadi anggap aja sekarang ibu-ibu itu punya modal 12 juta. Kan kita punya di buku tuh. Maka di keterangan silahkan ibu tulis modal 20 juta. Karena dia sifatnya modal, ataupun tadi kalau yang Bu Jija bilang adalah aktiva, maka dia adalah posisinya di debit ibu-ibu. Gitu. Pada saat dia di debit 12 juta, maka saldonya maka 12 juta.
12 juta di awal Desember gitu. Kemudian di tanggal 2 Desember ada bayar sewa. Saya nggak tahu kalau di operasi ibu sehari-hari ada yang disewa atau enggak, tapi anggap saja ada gitu ya. Iya boleh Bu, boleh. Anggap aja tanggal 2 Desember ada upah ngelayur daun itunya kan Bu ya? Iya. Berapa Bu? Satu ikat 15.000. Biasanya berapa ikat? Anggap aja 2 juta. Karena karena tadi ibu-ibu mengeluarkan uang sebesar 2 juta untuk melayur, artinya ibu-ibu harus membayar. Karena ibu mengeluarkan uang dari modal yang 12 juta tadi, kita catat jutanya di kredit. Nah, tadi kan kita punya modal 12 juta di awal Desember. Ada bayar upah ngelayur buat ibu yang cantik, keluar 2 juta. Ya, artinya pada saat kita lihat di saldonya tinggal 10 juta. Nah, ternyata di bulan Desember ibu-ibu ini punya stok topi caping gitu. Per piecesnya per buahnya berapa Bu dijualnya? Ya, oke, per kodi. Per kodinya berapa Bu? 130 per kodi. Anggaplah laku. Ya. 10 kodi. 10 kodi. Jadi 1.300.000 ya Pak Roni ya. Ternyata di bulan Desember terjual persediaan topi caping ibu-ibu 1.300.000. Alhamdulillah nambah 1.300.000 ya Ibu ya. Akhirnya ada penjualan gitu ya. Penjualan topi caping. Berapa tadi? 13 kodi. 10 kodi. Oh, 10 kodi. 10 kodi. Ibu tulis di situ berapa kodi, berapa buah, berapa caping. Kenapa? Itu adalah fungsi kontrol ibu-ibu untuk mengetahui berapa banyak sih caping yang terjual dalam 1 bulan. Gitu. Jadi kita tulis keterangannya. Oh, terjualnya tuh 13 kodi. Oh, terjualnya 10 kodi gitu ya. Tadi jadinya 1.300.000. Ingat, kalau misalnya kita jual berarti kita dapat uang, dapat pendapatan. Ya, saldo kita nambah sebesar 1.300.000. Karena kita nambah 1.300.000, artinya saldonya ibu-ibu bertambah, gitu ya. Dapatlah nih 1.300.000 ditambah dengan 10 juta. 11.300.000. Grogi saya tuh. Dapat deh. Kemudian biasanya ada biaya apa lagi Bu kalau untuk caping? Beli rotan. Oke, biasanya beli rotan berapa? 1 kilo 3.500. Biasanya belinya sampai berapa kilo Bu? 50 kilo. Banyak ya Bu ya. 50 kilo. 50 kilo per kilonya berapa tadi? 3.500. Pak Romi hitung berapa Pak Romi? 3.500 dikali 50 kilo. 165. Berapa sih? 3.500. Berapa? 1.750.000. Karena tadi ibu sifatnya membeli persediaan ya, rotan gitu. Tapi saya tidak bisa bilang di situ persediaan, terserah ibu-ibu maunya apa. Sejauh ibu tahu bahwa itu adalah biaya, sejauh ibu-ibu tahu itu adalah beban, gitu ya. Maka saya bilang ini beli rotan. Harganya 1.750.000. Ternyata 1.750.000 itu kita mengeluarkan dari kas kita, ya kan? Nah, sehingga 1.750.000-nya itu akan mengurangi si kasnya ibu, saldonya ibu. Berkuranglah. Jadinya berapa nih ya? 9.550.
lima puluh. 9.550.000. Alangkah baiknya ketika ibu-ibu mencatat terkait beli rotan, ibu catat keterangannya berapa kilo ibu beli rotannya. Kalau ibu beli daunnya berapa kilo, berapa ikat ibu beli daun rotannya, sehingga ibu bisa tahu pada akhir periode itu adalah bisa dari akhir bulan juga Bu. Misalnya kalau 30 Desember gitu ya, ibu bisa tahu di akhir tahun, di akhir bulan, di 31 Desember itu pengeluarannya ibu itu berapa gitu. Oh, saya 1 bulan ini ternyata saya beli rotannya itu bisa sampai 100 kilo misalnya. Pakai kilo ya rotan tadi ya? Iya. Misalnya, oh ternyata untuk produksi sekian puluh caping, saya beli rotan itu sampai sekian kilo. Oh ternyata saya beli daun itu sampai sekian ikat. Nah, di situ ibu-ibu bisa mengevaluasi arus keluar masuk kas ibu dan efektivitas dari pembelian yang ibu-ibu lakukan gitu. Dengan pembelanjaan saya sekian banyak dalam 1 bulan, efektif nggak ya untuk tingkat produksi saya? Kemudian efektif nggak ya dengan perputaran persediaan topi caping ibu-ibu gitu. Kalau misalnya ternyata perputaran persediaan capingnya tinggi, maka bisa jadi itu bahan evaluasi ibu-ibu tahun depannya nambah lagi belinya. Kenapa? Oh ternyata peminat kopi caping itu banyak gitu. Dan seterusnya ibu-ibu. Jadi pada dasarnya kita membahas terkait dengan pencatatan yang sederhana ini, tujuannya ibu-ibu dapat mengontrol keluar masuknya uang dari ibu-ibu. Dan poinnya satu lagi, seperti yang Bu Gigi bilang, kita harus bisa membedakan antara uang pribadi dan uang usaha. Jangan dicampurkan Bu, nanti ibu bingung membedakan itu kemarin saya modalnya berapa ya gitu. Tetapi kalau misalnya seperti ini, ibu tahu, oke, modal saya ada di titik 12 juta. Kalau ibu tahu dan ibu membedakan, maka ibu bisa mengevaluasi kira-kira dalam akhir periode, baik itu per bulan kah, per 6 bulan kah, atau per tahun kah, modalnya naik atau justru turun gitu. Harapannya dari buku ini ibu bisa kontrol nanti gitu. Oh iya, dan alangkah baiknya nanti pada saat ibu-ibu melakukan pencatatan itu per bulan Bu gitu. Jadi dari misalnya kalau sekarang Desember gitu ya, ibu catatlah mulai oke, di Desember ini pengeluarannya segini, di akhir Desember ternyata saldonya sekian juta misalnya kayak gitu, sehingga bisa dikontrol. Kemudian ini cuman berlaku di usaha aja enggak gitu ya? Enggak, rumah tangga juga bisa Bu, ada debit kreditnya ya kan? Iya, saya dapat jatah dari suami ini sekian. Oke, kita poskan. Untuk belanja hari ini 50.000 misalnya gitu ya. Oh iya, ternyata masih sisa buat besok. Sehingga kita juga bisa ngontrol keluar masuk arus kasnya tuh kayak gimana gitu. Jadi singkatnya adalah agar bisa dievaluasi dan dikontrol keluar masuknya kas ibu-ibu. Khususnya karena ibu-ibu pasti modal juga mungkin ada yang dari pinjaman misalnya gitu Bu, kredit misalnya gitu, untuk menjadi modal awal ibu-ibu gitu. Dengan adanya pencatatan maka ibu-ibu bisa tahu progres perkembangan dari keuangan usaha ibu-ibu itu sendiri gitu, sehingga fungsi kontrolnya itu jalan gitu. Saya rasa itu aja, mungkin kita bisa buka sesi sharing. Jadi kalau ibu-ibu ada pertanyaan silahkan, nanti ini ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa, partner-partner saya, silahkan curhat Bu, kira-kira ada masalah apa, kita sharing. Kami juga belajar dari ibu-ibu, karena kalau kami ini kan cuman teorinya saja, tapi prakteknya itu ya dari ibu-ibu semua ini gitu. Jadi kita saling melengkapi hari ini gitu. Punten, saya kembalikan ke Bu Ayu. Terima kasih ya ibu-ibu ya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Ibu Junita dan Ibu Vera yang telah memberikan materi singkat dan sederhana agar jadi ilmu bekal buat ibu-ibu dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, berikutnya kami buka sesi tanya jawab. Kalau sekiranya ada ibu-ibu di sini yang memang ada yang ditanyakan seperti tadi Ibu Vera sampaikan, kalau ada yang mau curhat silakan curhat, disampaikan, nanti kita berikan solusi bersama-sama. Ya, silakan Bu.
Sekadar informasi, kami menyiapkan ada 2 door prize ya Bu ya? Iya, ada 2 door prize nanti untuk peserta untuk ibu-ibu yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan dari kami. Baik Ibu, silakan kalau ada yang ditanyakan. Sesi curhat aja Bu. Iya, gimana Bu? Silakan. Bagaimana caranya kalau kita kan bekerja ni untuk sehari-hari gitu. Katakan kita modalnya 50.000 gitu, tapi modalnya diambil dan sisanya kita jajankan karena kebutuhan kita sehari-hari. Bagaimana cara hitungnya? Oke, yang lain. Yang lain Bu. Oke, kita tampung dulu 1 orang. Dapat dompet loh Bu, karena saya juga. Saya lain lah Bu, kalau kita nih jual nih caping nih kan misal 10 kudi, tapi udah 10 kudi ini biasa duit itu kita habiskan untuk belanja apa. Jadi modal tuh kita cari agak kadang-kadang. Ada paham dengan ini akuntansi gini nih, pengupahan gini nih. Ada kan? Ada dapat ini. Tapi sekali dapat tuh Sila, ayo. Saya modal bikin daun, tidak saya jual tuh. Nanti baru saya jual. Tapi saya ini, saya ada saya dan dia, saya banyak untuk jalan-jalan begitu. Di motor atau kau? Baik Bu, oke. Sebenarnya memang itu adalah satu hal yang sering terjadi ya Bu ya, gitu. Dan di akuntansi itu sebenarnya ada Bu. Jadi kalau misalnya kita punya usaha, maksud saya sebenarnya itu lazim Bu, gitu. Nggak salah-salah juga, gitu. Iya. Jadi gini Bu, sebenarnya kalau di akuntansi itu ada namanya prive. Jadi prive itu adalah pengambilan pribadi dari kita atas modal yang kita punya dalam usaha kita, gitu. Jadi kalau misalnya tadi ya, nah kalau prive kan susah ya, mungkin tidak awam untuk ibu-ibu. Anggap saja itu sebagai pengambilan pribadi, penarikan pribadi, gitu. Jadi sebenarnya kalau ibu bertanya, jadi gimana nih cara saya mengelolanya? Ibu mengambil itu tidak salah, boleh-boleh saja, karena itu hasil kerja keras ibu. Ibu pantas untuk menikmatinya, iya. Tapi untuk agar upaya kita supaya bisnisnya ibu itu berkelanjutan, home industrinya ibu itu berkelanjutan, jadi harus ada komitmen. Manajemen keuangannya juga harus dikuatin. Ibu boleh menikmati dari hasil kerja keras ibu, tapi ibu harus komitmen. Saya ambilnya 20% dari total pendapatan saya, atau 30% dari total pendapatan saya. Soalnya ibu dapatnya 100.000, ya Bu ya. Ibu bisa ambil 30.000-nya.
Nah, ibu ambil 70-nya, 30-nya ibu simpan. Jadi nanti kalau ibu mau beli daun, mau beli rotak, pada saat persediaan sudah menipis, ibu tetap punya uang. Cuman semenjak Covid ini, jadi 100%, jadi 50%. Sekarang pun sampai dari 50% tidak ada sama sekali. Kami turut merasakan juga dampak dari COVID gitu. Semoga kalau seperti itu keadaannya Bu, mungkin kita bisa bantu doa jadinya ya, mudah-mudahan COVID-nya cepat selesai. Supaya sisi ekonominya nggak lama-lama. Perekonomian kita membaik lagi, bisnisnya ibu-ibu juga makin kenceng lagi, gitu ya. Tetapi kalau balik lagi ke kasus seperti ibu-ibu tadi, komitmen ibu dalam memanage keuangan ibu yang harus dikencengin, gitu. Ibu tinggal pilih, ibu mau 50-50 yang ibu sisihkan, 30-70, 60-40, 60-nya ibu nikmatin, 40-nya mau ibu simpan sebagai modal ibu, gitu. Itu tidak masalah. Yang penting adalah ada keberlanjutan dari usaha yang ibu-ibu jalankan, gitu. Karena kan ini home industry. Nah, saya yakin dengan industri yang ibu lakukan itu sangat berkontribusi atas pemasukan rumah tangga ibu-ibu sekalian. Kalau dari saya sih seperti itu. Kalau modal awalnya ibu ini minjam koperasi gimana? Biasa modal awal tuh dia kan tidak ada minjam koperasi. Pasti masalah. Sejauh itu tidak ada bayar. Karena sejak Covid ini masuk. Jadi utang atau koperasi. Kita jangan bentuk koperasi ya dia kan. Nah, mungkin melanjutkan sedikit dulu dari Bu Vera ya Bu. Memang kondisinya kan kita lagi nggak ada pemasukan gitu kan, terus kita tetap harus belanja gitu kan untuk kehidupan sehari-hari. Sebenarnya nggak masalah Bu, tapi ingat kan kita catat ya, ingat Bu, balik lagi tetap harus dicatat, mau pengeluaran gimana pun tetap dicatat. Nanti kalau insya Allah keadaan udah lebih baik, angka-angka yang ibu catat, misalnya tadi ngambilnya 100.000 gitu kan, ibu tuh udah janji nanti 100.000 ini akan saya balikan lagi kalau tadi saya sudah dapat uangnya. Intinya adalah kita yang tadi kita catat ini usahakan untuk semakin pribadi kita balikan lagi waktu kondisinya sudah lebih baik. Nah, terus yang pertanyaan lagi apa Bu? Ini ya. Utang. Kalau utang ya sudah koperasi. Nah, tadi kan di awal kan sudah dijelasin. Kita kan tadi ibu kalau misalnya punya ngeluarin duit sendiri beli barang-barang, artinya kan posisinya di modal itu ya dicatat sebagai modal. Tapi tadi ada kan akika sama dengan utang plus modal. Berarti ibu akan menambahkan di sisi utangnya tadi, utang kepada koperasi. Karena tadi ibu dapat tapi posisinya kan utang tuh Bu. Tetap aja nggak apa-apa kita catat dalam pemasukan kita. Pemasukan kita tetap kita masukkan, tapi nanti di akhir bulan itu catat utang kepada koperasi itu sekian. Nah, ibu juga tahu kan aturan di koperasi kayak gimana kan Bu ya. Nah, nanti di situ dikasih catatan Bu. Nah, yang penting bukunya jangan hilang, bukunya jangan rusak itu Bu. Paling itu aja sih. Dana untuk bantuan untuk usaha-usaha kecil. Jadi itu setahu saya memang kemarin juga saya dapat belakangan ini, jadi memang ada bantuan dari presiden untuk membantu untuk apa ya? Memberikan bantuan untuk dinas-dinas untuk usaha-usaha kecil, industri rumah tangga gitu. Ini emang nggak jodoh sama saya. Halo, ya.
Jadi memang informasi yang pernah saya dapat itu ada bantuan yang memang dikucurkan pemerintah itu untuk membantu usaha-usaha kecil, industri UMKM ataupun rumah tangga itu untuk bantuan untuk pelaku usaha. Jadi itu memang ditujukan untuk situasi COVID seperti ini pasti banyak pedagang yang terdampak ya. Jadi itu memang ada bantuan. Cuman saya belum dapat informasi yang valid, yang resmi terkait prosedur pengajuan bantuan modal itu seperti apa. Jadi mungkin nanti dari pihak pengelola kampung Caping mungkin bisa melakukan apa ya, mungkin survei atau bukan survei tapi mencoba datang ke dinas UMKM, bisa ditanyakan gitu untuk syarat dan ketentuan itu seperti apa gitu. Seperti yang saya tahu seperti itu. Jadi memang ada bantuannya, tapi mungkin biasanya dia tidak diberikan Secara perorangan tapi lebih kepada kelompok. Iya. Nggak ke situ. Pakai kelompok. Iya Bu, jadi kalau saya memang teman saya ada kerja di sana, mungkin bisa dapat. Mungkin bisa dikoordinasikan nanti dengan kelompok. Mungkin saya pikir kalau itu masih punya kelompok usaha ya di sini. Itu bisa dibantu. Coba Bu. Iya. Ya mungkin nanti boleh ada usulan atau perwakilan dari usahanya bisa. Iya lah, ini kan kalau bantu UMKM ini bikin per kelompok. Yang bilang saya udah tahu ya. Nah, jadi ke mana ngomong? Ada dia tak ada. Langsung ya. Ini apa? Berpas itu. Potong ini. Kan ajuan Satria tak dapat, mungkin kan kelompok dapat. Hah? Kelompok ya. Ibu, kan mungkin nggak kali kan semua nih ajuan satu mungkin nggak dapat, mungkin nggak kali kelompok mungkin ada. Mungkin bisa mengajukan untuk UMKM per kelompok. Jadi kami berikan 2 ikat 1 ikat. Ini yang berada memang dikasih 2 ikat supaya berkembang lah gitu kan. Tidak bisa kembang atau ikat. Iya contohnya itu kan ada. Dia sedikit lah, tidak mungkin langsung. Jadi dari 2 ikat dia bisa tidak dia mengelola. Jadi kita tuh dapat jadi apa pemberian orang itu jadi ada manfaatnya. Kalau uang kan tidak harus terjadi, tapi tidak mau biar Bukan saya ini, kita pun agak mulai dari yang kecil itu, mungkin langsung yang besar. Saya kasih kontak kamu. Betul kan? Jadi kalau sesi dekorasinya boleh ya Bu, boleh ya. Ini sederhana aja sih ibu-ibu. Nanti ibu-ibu boleh pakai bukunya, buku apa kuartonya itu. Ya. Nah, ini saya kuis ya Bu, ibu-ibu. Sekarang kami akan kasih nih 1 dompet uang 100.000 nih untuk ibu-ibu. Tapi syaratnya coba tunjukkan ke kami dari uang 100.000 itu ibu akan belanjakan untuk apa aja. Yang pertama Belanja itu dibuat seperti ini Bu. Ilustrasikan kira-kira saya mau kayak gini nih. Dari 100.000 itu akan saya manfaatkan untuk apa? Misalnya tadi nyatanya apa? Misalnya habis itu beli biaya untuk membuat capingnya berapa? Terus nanti rencananya ya modalnya 100.000. Ya betul Bu. Ya modalnya 100.000 nih. Ya, ibu-ibu yang paling cepat akan dapat hadiah. Yang paling cepat. Yang paling cepat ya. Tiga transaksi. Cepat dan tepat tapi Ya, cepat dan tepat ya. Tiga apa nih? 3 transaksi atau bebas? Bebas. Yang pasti ngasih tahu saya 100.000 itu nanti kayak gimana hasil duitnya nih kelolanya. Duitnya dikelolanya ya 100.000 itu.
Nggak asal nyontek ya Bu ya. Nggak nyontek kerja sama. Gotong royong. Oke, ada yang udah selesai? Boleh ditunjukkan ke Bu DJ untuk dikonfirmasi. Karena akan ada hadiah. Hadiahnya apa Ibu? Ah. Hadiahnya surat. Uang modalnya sampai habis belikan barang itu 100.000. Boleh habis dibelikan barang, tapi juga ingat kan kita kan ada ya contoh untuk melakukan penjualan kan. Nah, dimasukin di sini. Nggak sesuai dengan rumah yang kita beli. Dua. Yang lama ini